sekolah SMA Negeri 1 yang terhormat Bapak PLT Kasukan Kota Usaha, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan sejawat dari SMA Negeri 1 Sari, dan yang saya banggakan wakil dari siswa pengurus OSIS dan dari MTK Musyawarah Perwakilan Kelas. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita dapat hadir di laboratorium TIK dalam rangka diseminasi aksi nyata saya di modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ini merupakan diseminasi dari tugas CGP calon guru muda angkatan darat dari Kabupaten Sleman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali. Oh ya, terlewat yang saya hormati Bapak Wali Murid ya Pak, Bapak Wali Murid dari perwakilan Wali Murid yang mengikuti acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu serta murid-murid sekalian yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan di siang hari ini. Berikut aksi nyata modul 3.2. Next Pak. Nah di sini modul 3.2 itu mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Sari. Kita semua tahu bahwa SMA Negeri 1 Sari merupakan sekolah yang bisa dibilang sudah besar karena sudah memiliki 26 profil. Di sini tugas kita, tugas saya, dan tugas kita semua adalah mengidentifikasi aset yang dimiliki dari sekolah kita. Jadi aset-aset ini adalah suatu modal utama kita untuk mengembangkan sekolah ke depannya. Jadi ini sebuah kekuatan yang harus kita kembangkan lebih lanjut. Berikutnya Pak, nah sekolah itu sebenarnya sebagai suatu ekosistem, yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan yang tak hidup dalam sebuah lingkungan. Jadi di sekolah kita itu juga ada faktor biologis dan abiotiknya. Faktor biologiknya yang hidup seperti kita semua warga sekolah, kemudian yang menunjang kegiatan masyarakat setempat, kemudian wali murid itu merupakan faktor biologis. Sedangkan biotiknya adalah bangunan, gedung-gedung sekolah, kemudian sarana dan prasarana yang menunjang itu merupakan faktor dari abiotik. Jadi kedua unsur ini tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain. Next Pak. Kemudian dari aset sekolah kita ada 7 model aset. Di antaranya ada model manusia, ada model sosial, politik, agama dan budaya, fisik, finansial, dan tentunya model lingkungan alam. Dari ke-7 model ini nanti kita breakdown satu persatu. Model apa saja sih yang dimiliki dari SMA Negeri 1 Sari. Kalau kita lihat next Pak, kita breakdown satu persatu. Ada banyak sekali aset yang kita petakan di sini. Sebagai contoh modal manusia, dari modal manusia ada guru dan tenaga pendidikan yang sudah qualified, ada beberapa yang sudah S2 juga, kemudian ada teman-teman S2 yang juga sedang mengikuti pendidikan lanjut seperti PPG, mengikuti digital dan lain-lain. Berdasarkan modal tersebut, nanti kepinginnya potensinya itu ada potensi kekuatan untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Itu sebagai contoh modal manusia. Kemudian modal sosialnya dari kita interaksi dengan pihak yang lain, tentunya untuk mendukung tercapainya pendidikan di SMA Negeri Sari. Modal politik juga, ini politik bukan diartikan sebagai politik kita menjelang pilpres bukan, tapi dari kebijakan entah dari kepala sekolah atau kebijakan seperti desa, kecamatan, dan lain sebagainya. Nanti kita lebih jauh. Kemudian agama dan budaya, tentunya kita berada di lingkungan Lawang Sari yang sangat religius sekali, terus juga sebagai model yang sangat unik. Kemudian model alam, kita punya banyak sekali next Pak. Kita punya banyak sekali aset di sini, yaitu hutan sekolah, greenhouse, kemudian kita berada di jalur utama yang sangat ramai sekali, mudah terjangkau. Kemudian ada composting karena kita sekolah di Delta, ada dekat dengan tempat wisata hutan seruni. Dari situ kita bisa tahu bahwa modal alam kita bisa mendukung pendidikan kita, utamanya sekarang di kurikulum kita ada P5.
ya. Kemudian modal fisik sudah tidak bisa dipungkiri lagi, hidup kita, sarana kita sangat bagus sekali, dan modal finansial. Ini ada, kita bisa mendapatkan finansial dari dana bos, BOP, sewa parkir, koperasi, ikatan alumni, dan juga sekarang BPPT sudah tercover oleh provinsi. Lanjut Pak Ida. Untuk modal manusia sendiri, tadi asetnya sudah saya jelaskan, sekarang strateginya. Jadi dengan Bapak Kepala Sekolah kita yang merupakan lulusan dari CGP Angkatan 5, tentunya kita berkolaborasi lebih mudah untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada salah satu strategi pemanfaatan modal manusia itu, dan juga pengembangan minat dan bakat. Kita kemarin juara pemuda bidang basket, kemudian futsal, dan itu juga merupakan modal yang sangat baik. Kemudian selanjutnya modal sosial, strategi pemanfaatannya dengan Pak Kepala Sekolah yang merupakan tadi CGP. Kemudian di modal sosial ini kita bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan seperti Jalur Foundation, kemudian bekerja sama dengan pondok pesantren dari Kamban untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan, dan menjalin kerjasama antara kita, warga sekolah dan masyarakat. Lanjut Pak. Kemudian modal politik, di sini kita sekolah di kita diarahkan untuk menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah yang lain, karena kita sedang menuju ke akhir zaman ini. Kemudian adanya kerjasama dengan puskesmas, polsek, karena sering sekali kebijakan-kebijakan di puskesmas, kita dulu pernah swab dengan puskesmas, kemudian polsek, keamanan dan ketertiban. Itu salah satu contohnya. Lanjut Pak, modal agama, karena tadi yang sudah saya jelaskan, karena kita sangat religius sekali. Strateginya banyak tokoh agama di sekitar kita bisa untuk menunjang kegiatan keagamaan, seperti besok ada Maulid Nabi, kita mengundang tokoh masyarakat dari kita untuk mengisi acara tersebut. Kemudian kreativitas untuk budaya, dulu pernah ada apa namanya pernyataan PPDI, kita diminta untuk mengadakan teater, ya, untuk budaya dan tari juga. Lanjut modal fisik, tentunya sekolah kita sudah sangat bagus sekali, aset yang kita miliki sangat banyak sekali. Ada gedung pertama, lab, perpustakaan, olahraga dengan indoor dan outdoor, parkir yang mencukupi. Ini yang tidak dimiliki sekolah lain. Kalau sekolah lain parkirnya itu ada di luar dan siswa-siswa budaya, kita ada di dalam dan free gratis. Kemudian strateginya kita bisa mengoptimalkan penggunaan ini ya, sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Lanjut Pak, ini ada modal lingkungan, kita ada hutan sekolah, akses jalan utama, kemudian strateginya kita nanti membuat gazebo, kemudian untuk kegiatan belajar outdoor atau in kelas, untuk belajar di luar kelas, bisa memanfaatkan hutan sekolah dan taman sekolah. Itu salah satu contoh strategi pemanfaatannya. Juga karena kita tidak dengan seni, kita bisa menggunakan wahana wisata yang ada di seni untuk outbound dan lain sebagainya. Lanjut Pak, yang terakhir yaitu modal fisik. Salah satu modal finansial ada bos, BOP, sewa parkir, dan strateginya penggunaan anggaran dan untuk pembelajaran dan juga untuk kegiatan siswa. Itu model 7 model aset yang ada di SMA di Satuan Pusat. Tentunya yang saya paparkan ini mungkin ada yang kurang atau kelewat dari saya identifikasi, mungkin ada masukan dari Bapak dan Ibu semua, atau ada pertanyaan? Terima kasih. Nama saya Renata Finansiasi. Yang saya tanyakan adalah jika saya membutuhkan praga atau buku produksi, bagaimana prosedur apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yana. Nah, dari pertanyaan Bu Yana tadi, ketika membutuhkan praga atau buku penunjang,
bagaimana caranya untuk anak-anak maupun guru penunjang ini bisa difasilitasi oleh sekolah. Itu merupakan model finansial ya. Tapi tidak bisa serta-merta ketika ini kita meminta langsung itu sudah ada buku atau alat penunjangnya. Tentunya ketika kita mengajukan itu harus jauh-jauh hari. Jadi di tahun anggaran yang akan datang, misalnya kita KAS kan mulai Januari, berarti mulai bulan Oktober ini kita sudah mengajukan itu untuk yang alat penunjang untuk pembelajaran atau buku bisa ke ruang kurikulum, nanti akan masuk ke KAS, nanti kemudian kemudian dari pihak sekolah nanti akan mengusulkan itu. Itu ya benar ya. Jadi kalau kita minta misalnya dari Pak Guru anaknya minta bola basket, karena bola basketnya sudah rusak, berarti tiba-tiba langsung diberikan karena harus menganggarkan di tahun sebelumnya. Itu ya benar ya. Ada lagi Pak masukan atau tambahan dari ini perwakilan dari Pak Murid ya Pak ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Wali Murid, nama saya Bapak Abdul Rahman. Di sini yang saya tanyakan itu Bapak itu lagi dari kelas berapa? dari kelas 10 ya, kelas nama Ananda Zahra. Oh iya. Jadi yang saya tanyakan itu yang pertama itu fasilitas apa saja yang ada di sekolah, Pak. Kemudian untuk pemanfaatan bagi anak itu nanti seperti apa, kalau bisa dijelaskan. Ya. Terima kasih Bapak Abdul Rahman, perwakilan dari Wali kelas 10 yang baru ya Pak ya. Karena ini tadi beberapa orang yang masih baru di sini, jadi mungkin belum familiar dengan fasilitas. Tentunya fasilitas kita sangat banyak. Kita memiliki gedung utama, gedung kelas kita ada 27. Mobil Pak, sudah ada 27. Kemudian ini lab TIK Pak, kita punya lab fisika, kimia, biologi, lapangan basket, lapangan voli, dan kita punya hutan sekolah. Karena kita merupakan sekolah Adiwiyata nasional yang saat ini mau ke Adiwiyata nanti. Itu Pak, ini yang fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Itu ya Pak Abdul. Terima kasih. Ada lagi? Oh, Pak Abdul. Pak Roni. Pak Roni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan tentang modal sosial, apakah perlu untuk mendukung dengan relasi, jadi menunjang bidang kegiatan sekolah ini. Baik, terima kasih. Pak ini termasuk tim dari SDM dari tim SDM. Sangat penting sekali Pak untuk kita dari relasi atau hubungan kita berada di lingkungan industri dan kita berbatasan dengan Kudus juga Pak. Di Kudus itu ada Jarum Foundation, kemudian Jarum Bagi Lingkungan. Mungkin kita bisa mengajarkan ini ke sana mengenai lingkungan, konservasi lingkungan. Di pabrik sumber juga sama Pak, ada konservasi lingkungan dan juga flora dan fauna Pak kalau di sumber. Dan kita ada di lingkungan industri di tingkat kecamatan lain itu mungkin juga bisa kita ajak untuk berkolaborasi, bekerjasama untuk meningkatkan kegiatan yang ada di sekolah kita. Dan ini pelajarannya yang berjauh mengenal Adiwiyata. Tentunya kita mau ke Adiwiyata yang mandiri kan kita punya sekolah binaan ya Pak. Sekolah binaan dari mana saja Pak? SMP 2 Sari, SD 2 Gembreng, sama SD Kemayong. Iya, jadi ada SD dan SMP ya Pak. Iya. Dan SMP. Nah itu juga saling kita berkolaborasi bekerjasama dengan instansi lain, tentunya untuk mendukung program-program yang ada di sekolah kita. Ini ya Pak sebenarnya. Jadi sangat penting sekali kita menjalin hubungan relasi dengan instansi lain. Ada lagi mungkin dari perwakilan OSIS atau MPK, perwakilan murid yang boleh Mbak Chandra.
Perkenalkan, saya Chandra Nurul Aini, perwakilan dari MPK. Untuk pojok literasi perlu diingatkan Pak, untuk menunjang kegiatan dan budaya positif literasi siswa. Oh, berarti ada masukan dari MPK ya? Karena MPK itu kan majelis bermusyawarah kelas. Dari perwakilan MPK ini sudah mengakomodir semua kebutuhan murid-murid yang ada di sekolah. Jadi ya, tentunya sangat penting. Terima kasih masukannya dari perwakilan murid diwakili oleh MPK. Pojok literasi memang sangat penting Mbak untuk menunjang kegiatan literasi yang ada di sekolah kita. Dulu sudah ada beberapa pojok literasi di masing-masing pojok gedung ya. Sekarang mungkin bisa ditambah pojok literasinya. Dan juga kemarin kita sudah ada rapat dengan sarana dan prasarana, karena kita punya taman yang ada di depan, kemudian di depan kelas ini nanti bisa ditambah dengan gazebo. Nanti siswa bisa membaca di situ, belajar di situ, biar lebih nyaman. Terima kasih atas masukannya. Masukan itu nanti kita tampung dan nanti setelah diskusinya akan saya sampaikan ke pihak sekolah. Ada lagi yang mau berbicara? Ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Anidia Daramanusika dari kelas perwakilan dari OSIS. Sebelumnya izin memberikan masukan Pak. Kalau saya perhatikan hutan sekolah yang ada di belakang itu akan sangat menarik jika dimanfaatkan sebagai tempat pembelajaran di luar kelas. Karena mengingat tempatnya yang nyaman dan sejuk. Akan tetapi pada saat kenyataannya belum sepenuhnya terawat dengan baik. Terima kasih. Oh, gitu ya. Berarti masukan ya, masukan apa pertanyaan? Masukan ya. Pertanyaan juga sih. Tentang sekolah betul. Tadi yang MPK mengerahkan untuk proses literasi OSIS. Dari OSIS mungkin dari hutan sekolah yang ada di belakang memang untuk saat ini belum optimal dalam pemanfaatannya. Memang perlu kerjasama dari berbagai pihak. Kalau kita sendiri semua warga sekolah yang membersihkan itu, nampaknya terlalu apa ya? Bisa dikatakan berisiko karena sekarang sudah terlalu lebat. Takutnya kalau ada binatang terus dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu bisa jadi program dari OSIS juga nanti untuk membiasakan budaya positif dalam apa namanya pemanfaatan di sekolah. Tentunya sangat bermanfaat sekali ketika ada pembelajaran di sana. Kalau kita mengadakan pembelajaran di kelas, kita bisa keluar kelas, bisa memanfaatkan area yang ada di belakang, tentunya sangat menarik sekali. Jadi juga kita berdoa dari seluruh warga sekolah, murid juga, untuk kita sama-sama bergotong royong, saling berkolaborasi untuk merawat lingkungan sekolah yang ada di belakang. Jadi ya, mungkin habis dari pihak OSIS ada program tertentu, entah penanaman atau pelestarian atau perawatan tumbuhan yang ada di belakang. Itu bisa nanti didiskusikan dengan pihak OSIS dan nanti lewat di ruangan siswa, dan siswa. Jadi ada lagi kalau ada itu yang ingin masukan atau pertanyaan? Tidak ada. Baik, terima kasih atas perhatiannya pada saya hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan mengenai aset 7 model aset yang ada di SMA kita ini bermanfaat dan nanti masukannya akan saya catat untuk menjadi masukan bagi sekolah. Semoga SMA bisa berlangsung dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan tentunya berpihak kepada ini. Terima kasih atas perhatiannya pada siang hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi yang sangat singkat ini ada kesalahan, kehilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.